Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Minum kopi rasa pandan. Cakep. Belinya di Kota Salatiga. Artinya Hei, perkenalkan, nama saya Wawan, host lumayan di acara Ngobras K3. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi para K3 lovers. Pagi ini episode pertama Ngobras K3. Nah, di sini saya tidak sendirian. Di samping saya sudah hadir seorang yang tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hari Nugroho, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat pagi Bapak. Lawi, Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? alhamdulillah baik-baik, selalu baik dan sehat. Amin. Mungkin Bapak ingin menyapa K3 lovers yang ada di rumah atau di tempat kerja mungkin Bapak? Ya. Selamat pagi guys, semoga semuanya sehat semuanya. Oke? Pagi, luar biasa. Terima kasih Bapak telah hadir di acara Ngobras K3. Selamat datang juga di mini studio kami Pak. Ya. Nah ini lumayan lah Pak, bisa menampung kurang lebih 11.000 orang penonton. Udah Pak. kayak stadion dong. Alhamdulillah Pak, jadi nggak kalah sama TV swasta lah Pak, gitu ya Pak ya. Baik Bapak, kita di sini bicara tentang K3 Pak. Nah, langsung saja Pak. Ini biar teman-teman K3 lovers yang ada di rumah ini pengen tahu atau belum tahu tentang K3. Nah, menurut Bapak K3 itu seperti apa sih Pak? Nah, sebelum saya jawab, saya akan pantun juga. Siap. Iya dong. Boleh Kan, Pak? apa? Ente jual, ane beli. Asik, cakep. Oke. Ke pasar membeli buah semangka. Cakep. Semangka kuning segar rasanya. Artinya Mari terapkan budaya K3 supaya tercipta keselamatan kerja. yeay, tepuk tangan dong. Baik Bapak, tadi menyambung pembicaraan kita yang awal tadi. Ya. Nah, menurut Bapak nih, K3 itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi K3 itu merupakan singkatan sebenarnya. Itu singkatannya dari keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya merupakan bidang yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang yang terlibat di dalam pekerjaan. Dan hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ini memang undang-undang udah tua nih. Hampir saya umurnya waktu itu baru 3 tahun, tahun 70. Iya. Saya belum lahir Oh, belum lahir. Ya. Nah, tentunya K3 ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan memastikan bahwa tempat kerja itu memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi K3 itu lebih konsen atau seperti apa Pak? Maksudnya itu di dalam tempat kerja atau di mana saja? Ya, tentunya di dalam K3 itu ada beberapa aspek ya tentunya harus kita sampaikan, bahwanya aspek utama dari K3 itu diantaranya yang pertama adalah pencegahan kecelakaan kerja. Ini yang utama. Meliputi apa? Tentunya langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan budaya di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan. Ini yang paling utama. Yang kedua yaitu adalah kesehatan kerja, yaitu fokus pada pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini yang kedua, karena ini kalau nggak ada ini juga repot juga tentunya. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan. Ini penting juga karena mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang
nyaman, dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Baik Bapak. Kemudian ada hal lagi nih, masih ada lagi nih. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan, yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja tentang prosedur keselamatan dan kesehatan pengguna alat pelindung diri dan tindakan darurat. Yang kelima, kebijakan dan peraturan. Ini regulasi penting karena memastikan bahwa perusahaan itu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang keenam itu manajemen risiko. Atau risk management itu adalah mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko, kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dan atau menghilangkan risiko tersebut. Ini penting dalam perusahaan tadi. Gitu. Berarti beberapa aspek terkait dengan K3 itu sendiri ya Bapak. Jadi secara tidak langsung kan ini Jakarta menjadi kota global city. Berarti secara tidak langsung K3 juga bisa mendorong Jakarta menjadi global city ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya, tentunya pasti. Baik Bapak. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa ada beberapa aspek terkait dengan K3. Nah, menurut Bapak nih, selamat dulu apa sehat dulu Pak? Ya, dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 seperti dua sisi mata uang ya. Jadi memang itu semuanya penting. Keselamatan dan kesehatan adalah dua aspek yang sangat penting dan saling berkaitan. Namun ya kan, jika harus diprioritaskan, orang kan kalau milih paling the best apa sih? Ya, kita harus pilih. Ya. Sebenarnya dua-duanya penting ya. Tapi keselamatan seringkali dianggap lebih dulu karena merupakan langkah pertama untuk mencegah kecelakaan atau cedera serius yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan kapan waktunya, memiliki dampak yang besar. Jadi tentunya ya keselamatan dulu. Selamat baru sehat. Kalau sehat tidak selamat gimana coba? Nah, itu kan bahaya juga. Jadi yang penting selamat dulu nih. Selamat baru kita sehat. Gitu. Berarti ibarat seperti itu ya Pak. Ayam dulu apa telur dulu ya? Nah, itu. Kurang lebih sama ya Pak ya? Iya, betul. Siapa yang duluan kan? Iya, betul. Menurut kamu apa yang duluan? Saya sih sependapat dengan Bapak sih Pak. Jadi selamat dulu baru sehat. Ya, oke. Kurang lebih sih sama. Nah, Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagi peran pemerintah khususnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana sih Pak peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap bidang K3 itu sendiri Pak? Ya, tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau sekarang daerah khusus Jakarta ya telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini di wilayah Provinsi Jakarta. Itu. Nah, tentunya ini kita juga utamanya pada Dinas Tenaga Kerja dan Kerja Energi ini sesuai dengan tupoksi kita ya, Pergub 57 tahun 2022. Yang pertama adalah penyusunan dan penegakan regulasi. Ini penting. Jadi kalau kita di dalam satu action plan, dalam satu pekerjaan itu memang regulasi itu harus diterapkan utama. Nah, apa yang menjadi tupoksi atau pekerjaan kita yang utama adalah Pemerintah DKI Jakarta mengadopsi dan menerapkan berbagai peraturan terkait K3 ya sesuai dengan peraturan nasional tentunya, seperti Undang-Undang Nomor 1 yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja dan peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, terkait hal ini Disnaker Transki melalui bidang pengawasan itu melaksanakan salah satu tugas pokoknya dan fungsinya diantaranya melaksanakan pengawasan norma K3 untuk memastikan apakah perusahaan itu mematuhi peraturan K3 atau enggak. Ya, diantaranya adalah ya pemenuhan terhadap
sarana prasarana yang harus kita cek, prasarana K3-nya apakah lengkap, kemudian kualitas udara di lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah tentunya di dalam pelaksanaan pekerjaan itu, bidang pengawasan itu secara terpadu dengan Hiperkes ya, dengan bidang energi pasti akan masuk dalam satu perusahaan. Secara terpadu dia akan ngawasi norma K3 dan K3-nya, nanti bidang pengawasan yang menjadi leading sektornya, kemudian Hiperkes ngecek peralatan kesehatan kerjanya, peralatan K3-nya, apakah memenuhi standar atau belum. Nah bidang energi sendiri masuk ke hal untuk kaitan dengan keandalan motor listriknya. Jadi dinas kita itu terpadu, tidak sendiri-sendiri masuk salah perusahaan, supaya apa? Ini secara komprehensif, kolaborasi, jadi langsung tepat sasaran gitu. Luar biasa sekali ya ternyata. Berarti pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah punya tools untuk membuat Jakarta ini mulai sedikit demi sedikit menjadi berbudaya K3 ya Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi untuk K3 lovers yang pengen lebih tahu dan lebih paham lagi tentang apa itu K3, bisa langsung saja mengikuti channel-channel kita selanjutnya. Nah Bapak, saya mau tanya harapan Bapak untuk Jakarta yang ke depan akan menjadi sebuah kota global Pak. Itu bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Ya tentunya untuk kita bisa menjadi kota global city, ya kota smart, kota global setelah tidak menjadi ibu kota ini tentunya tantangannya banyak. Tantangan banyak tidak hanya dalam hal ketenaga kerjaan. Memang kita tupoksinya ada 3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi. Nah, saya ngambil dari sisi bidang ketenagakerjaan. Ini memang dalam bidang ketenagakerjaan ini memang sangat kompleksitasnya tinggi. Apalagi kalau kita bicara arus urbanisasi di daerah yang memang juga Jakarta gitu. Itu masuk ke Jakarta. Ini kan kalau kita baca perundang-undangnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tidak bisa dibatasi. Betul. Namun tetap dengan adanya kita menjadi kota global, kita nanti akan menerapkan keterampilan atau skill pada saat orang mau masuk Jakarta. Memang nggak dibatasi, semua boleh kerja. Namun kembali lagi, kita kalau bersaing dengan kota jasa seperti Singapura, Tokyo apa itu, mereka juga sudah punya standar grade untuk skillnya. Nah, kaitan dengan balik lagi ke K3, kaitan dengan K3 jadi melalui UPT Pusat Higi Perusahaan Keselamatan Kerja melaksanakan tugas pokok fungsinya, yaitu tadi membina istilahnya itu menyediakan program pelatihan K3 bagi pemenuhan dan daripada pekerja, ya bahwasanya mereka harus mampu bisa perusahaan itu bisa secara lingkungan kerja itu harus sehat ya. Pertama harus sehat, memenuhi norma K3 dan pelatihan itu standar K3. Nah kembali lagi ke ketenagakerjaan lagi, kita juga sudah membuat program pelatihan unggulan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan yang ke depan menjadi kota global tadi. Jadi yang perusahaan yang padat karya yang apa-apa otomatis akan terpinggirkan. Tapi dengan kondisi pekerjaan yang jasa, IT, digital, saintifik apa maunya itu nanti akan menjadi utama. Begitu ya Pak. Wah luar biasa sekali ya ternyata peran dari khususnya di Snaker Trans dan Energi ini dalam persiapan Jakarta menuju kota global. Jadi kalau saya bisa sedikit kutip Bapak, berarti budaya K3 yang baik itu bisa meningkatkan daya saing para pekerja di kota ini dengan kota-kota besar lainnya. Gitu ya Bapak. Baik Bapak, ada nggak Pak hal-hal yang pengen disampaikan kepada teman-teman K3 lovers yang mungkin ada di luar sana?
Ya, tentunya saya berharap ini perusahaan ini kan ada sekitar hampir 228.000 perusahaan di Jakarta. Ya. Ini tentunya kalau kita bicara dari sisi kerja kita sebagai sisi pengawasan, kita sangat kurang kalau dibanding tenaga pengawas kita. Tenaga pengawas kita itu hanya sekitar 38 tambah pejabatnya paling maksimal 45 ngawasi 228.000 perusahaan. Nah, dengan kondisi demikian tentunya kita punya tools lagi nih. Kita punya sistem aplikasi, ya aplikasi yaitu merupakan kelanjutan dari norma 100. Jadi nanti pada saat pengawasan itu ada semacam self assessment. Jadi nanti dari 228.000 perusahaan itu dia akan mengisi aplikasi yang sudah kita siapkan secara online. Jadi ketika mengisi itu ada sekitar hampir 200 pertanyaan. Adakah Anda sudah menerapkan norma K3? Apakah K3 keadaan ini? Apakah Anda sudah punya kelengkapan yang ini? Apakah sudah itu sampai 200 pertanyaan. Sampai data perusahaan, apakah Anda sudah punya peraturan perusahaan, semuanya lengkap. 200. Nah, mereka ngisi. Begitu nanti mereka ngisi nanti ada dia hanya kan ada ya tidak ya tidak. Yeah. Kalau ya-nya hanya 20%, berarti merah dia. Okay. Artinya dia banyak yang belum. Itu yang harus kita datengin. Kemudian kalau ya-nya sekitar 50-60 itu berarti udah kuning. Tapi kalau ya-nya sudah ambil 80-90 itu udah hijau. Nah, ini yang mungkin tidak kita kunjungi dulu, yang kita punya merah-merah. Nah, tentunya ini yang nanti akan pasti kaitan dengan norma K3, terus kemudian kelengkapan K3 pasti itu akan banyak yang menjadi tujuan kita untuk bisa melihat. Nah, tentunya saya harapkan teman-teman dari perusahaan-perusahaan nanti di dalam mengisi aplikasi ini tentunya harus secara jujur dan bertanggung jawab. Karena apa? Nanti kita akan melakukan pembinaan. Kalau dalam pembinaan nanti perusahaan itu juga punya keuntungan, dia bisa meningkatkan produktivitas dari sisi perusahaannya, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pekerja tadi. Tentunya ini saling membantu dan saling berkolaborasi. Baik Bapak, sedikit tadi saya mengutip Bapak tadi ada namanya pembinaan K3 yang salah satunya diamanatkan itu kepada UPT Pusat Higien Perusahaan dan K3. Nah, upaya apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh UPT tersebut Pak? Ya, tentunya saya berharap UPT Pusat Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja ini sudah mulai merevitalisasi alat-alat yang dulunya udah jadul menjadi modern. Karena apa? Dari sisi perusahaan juga dia udah meningkatkan teknologinya. Jadi kalau udah teknologinya itu udah mulai tinggi, alat yang kita punya untuk memeriksa sudah jadul, nggak match. Akhirnya ya kita sekarang udah lagi beli peralatan modern sambil kita meningkatkan nanti ya fasilitas sarana prasarana gedungnya. Ini yang menjadi tujuan kami supaya UPT Pusat Hiperkes dan KK ini menjadi menjadi satu UPT yang nanti akan menjadi unggul di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi memang secara tugas dan fungsi pembinaan K3 khususnya pelatihan di bidang K3, kemudian pengujian gitu ya Pak ya, kurang lebih ya, pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja juga bisa di UPT ya, UPT ini ya Pak. Baik Bapak, ada harapan nggak Pak buat UPT Pusat Higien Perusahaan dan K3 ini ke depannya? Iya, nah tentunya ini untuk ke depan ini kan kita juga memberikan kontribusi, UPT ini kan memberikan kontribusi terhadap PAD kita yang dihasilkan melalui retribusi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, tentunya pengujian lingkungan kerja yang dilakukan terhadap perusahaan di wilayah di Jakarta ini untuk mengukur faktor-faktor berbahaya di lingkungan kerja yaitu fisika, kimia, biologi
ergonomi dan psikologi kerja. Nah ini ke depan ini saya juga kemarin lihat retribusinya kan masih rendah ya. Iya. Nah kita kemarin sudah masukkan supaya standar seperti yang lainnya. Ini merupakan pendapatan PAD juga. Nah tentunya ini kalau sudah berkembang bisa juga UPT ini menjadi BLUD. Jadi lebih profesional ini sehingga nanti bisa seluruhnya itu harus kalau pemeriksaan apa itu harus melalui UPT hipertes itu tadi. Gitu. Ini nanti ke depan bisa jadi BLUD seperti nanti yang saya harapkan nanti kayak di BPKPI yang kita sudah punya BP 3 yang dicontoh itu menjadi BLUD sehingga kita profesional tidak hanya melayani yang pendidikan tapi kita lebih ke arah profesionalismenya itu supaya nanti lebih modern gitu. Baik, jadi tetap mendukung budaya K3 di Kota Jakarta ini ya Pak? Iya, tentunya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Pak Heri. Demikian rekan-rekan K3 Lovers podcast di hari ini. Jangan lupa tetap saksikan terus episode selanjutnya dalam Ngobras K3, ngobrol asik seputar K3. Mungkin ada, tadi kan di awal Bapak belum pantun nih Pak. Ya. Sudah ya Pak ya? Sudah dong. Sudah ya, berarti pasti ada pantun penutupnya. Iya, tentu pasti ya. Sebelum saya akhiri, saya akan berpantun lagi untuk menutup acara Ngobras K3 pagi ini. Sungguh indah bunga melati, Cakep. tumbuh di bawah pohon meranti. Cakep. Artinya Bekerjalah dengan hati-hati, keluarga di rumah sedang menanti. Terima kasih. Baik K3 Lovers, demikian podcast pada episode perdana ini. Terima kasih. Jangan lupa ikutin episode-episode selanjutnya. Salam K3.